Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi 24 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih membicarakan bab yang pertama di dalam kitab Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, yaitu bab yang diberikan judul oleh penulisnya Arkanul Islam, Rukun Islam. Subhanallah ya, kedatangan saya kali ini, kemarin hari Jumat kalau tidak salah, membicarakan tentang Rukun Islam dalam tema pendidikan anak. Kemudian juga sekarang membicarakan Rukun Islam. Mudah-mudahan tidak bosan, karena begitulah kita kalau baca kitab ya. Taib, Rukun Islam, penulis mengatakan Arkanul Islam, Rukun Islam. Arkan jamak dari rukun. Arkan jamak dari rukun. Rukun artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun artinya adalah inti sesuatu. Kemudian pengertian rukun secara terminologi syar'i adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Pengertian rukun secara terminologi syar'i adalah ma la yatimmu illa bihi,
sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Kemudian Islam artinya adalah al-istislam. Islam artinya adalah al-istislam, berserah diri. Islam artinya adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan seluruh ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Taib. Islam, rukun Islam yang dimaksud Islam di sini, sedangkan rukun Islam yang dimaksud sini adalah rukun amalan-amalan lahiriah. Rukun amalan-amalan lahiriah. Perhatikan baik-baik sini. Kita sekarang membicarakan tentang rukun Islam, ya. Kita tadi sudah membicarakan bab kita adalah Arkanul Islam. Poin pertama yang sudah kita bicarakan arkan. Rukun Islam. Arkan jamak dari rukun. Jamak dari kata rukun. Ya, jamak dari kata rukun. Ra, kaf, nun. Rukun. Ya. Kemudian arti rukun adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Arti rukun, inti sesuatu. Kemudian arti rukun secara istilahan adalah, arti rukun secara istilahan adalah ma la yatimmu illa bihi. Ma la yatimmu illa bihi. Yang artinya sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Berarti kalau kita kata rukun Islam, maka Islam tidak akan sempurna kecuali dengan rukun itu. Ya, sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Baik. Ini sudah. Kemudian kita bicarakan tentang al-Islam. Al-Islam secara bahasa artinya adalah al-istislam, berserah diri. Secara bahasa artinya adalah berserah diri. Ini arti Islam secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, istilahan, maka arti Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam secara terminologi syar'i adalah ada tiga unsur pengertian Islam. Unsur yang pertama yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua, tunduk hanya kepada Allah. Unsur yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan.
Inilah Islam secara istilah syariat. Pertama, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti pada orang tua, berzikir, berdoa, menyembelih, bernazar, ibadah-ibadah hati, sabar, syukur, tawakal, khasyah, raghbah, semuanya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian tunduk hanya kepada Allah. Artinya apapun perintah maka mengerjakan semampunya. Apapun larangan dijauhi. Itu maksudnya tunduk kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, adapun yang dimaksud rukun Islam yang kita pelajari sekarang adalah Islam yang dimaksud dalam yang kita pelajari sekarang maksudnya adalah amalan lahir. Amalan lahir seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah. Amalan lahir. Berarti rukun Islam yaitu rukun amalan lahir. Hal yang terpenting dari amalan lahir. Tidak sempurna amalan lahir kecuali dengan rukun ini. Tidak sempurna Islam kecuali dengan rukun ini. Nah, kalau yang dimaksud dengan rukun iman, maka maksudnya adalah amalan batin. Kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada para malaikat, kepercayaan kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kepercayaan kepada takdir, amalan batin. Jadi kalau kita membicarakan rukun Islam, maka kita berarti membicarakan perkara-perkara yang sangat pokok di dalam Islam yang berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah. Yang berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan rukun Islam. Sekarang rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang 5 ini dibagi menjadi 2 bagian. Rukun Islam yang 5 ini dibagi menjadi 2 bagian. Perhatikan. Saya hapus. Rukun Islam ada 5. Ya. Yang pertama adalah rukun Islam dibagi menjadi 2 bagian. Oke. 2 bagian yaitu qauliyah. Ini bagian yang pertama yang berupa rukun yang berupa ucapan. Kemudian bagian yang kedua adalah amaliyah yang berupa perbuatan. Rukun yang berupa ucapan adalah asyhadatain. 2 kalimat syahadat. Rukun yang berupa ucapan adalah 2 kalimat syahadat. Rukun yang berupa perbuatan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ini dihapus.
Rukun Islam dibagi menjadi ucapan dan perbuatan. Qauliyah, amaliyah. Ucapan dan perbuatan. Ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Perbuatan ada 3, 1, 2, 3, atau 3, 4, 5. 3, 4, 5. Apa itu? Amaliyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah badaniyah, jasmani atau tubuh. Rukun Islam berupa perbuatan, berupa jasmani, seperti as-salah, salat. Rukun Islam berupa amaliyah, berupa perbuatan, dan dia adalah maliyah, harta. Harta. Seperti apa? Az-zakah, zakat. Rukun Islam amaliyah berupa perbuatan, dan dia adalah badaniyah, maliyah, yaitu jasmani plus harta. Apa itu? Rukun apa? Al-hajj, haji. Al-hajj, haji. Nah, inilah pembagian rukun Islam, ya. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 sendi. Dari hadis inilah akhirnya para ulama mengatakan rukun Islam itu 5. Hadis ini, ya, dalilnya 5 sendi, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keterangannya sekarang saya akan menjelaskan yang ini. Ya, 2 kalimat syahadat. Saya akan menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Penulis mengatakan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat ini poin pertama. 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan paling agung. Yang pertama dan paling agung. 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan paling agung. Yang kedua, tidaklah seorang hamba masuk dalam agama Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Tidaklah seorang hamba masuk dalam agama Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Yang ketiga, tidaklah dikeluarkan dari Islam kecuali dengan mengerjakan pembatal-pembatalnya setelah disempurnakan syarat-syarat mengeluarkan dia dari Islam. Saya ulangi ya, 2 kalimat syahadat adalah rukun pertama dari rukun Islam dan rukun yang paling agung. Rukun pertama dari rukun Islam dan dia adalah rukun yang paling agung. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi?
Dua kalimat syahadat, tidaklah seorang hamba masuk dalam agama Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua. Yang ketiga, tidaklah seorang dikeluarkan dari Islam kecuali setelah mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Tidak mengerjakan pembatal, tidak keluar dari Islam kecuali setelah mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Setelah terkumpul syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, dua kalimat syahadat adalah dakwah paling pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat syahadat adalah dakwah paling pertama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dakwah-dakwah kepada selainnya. Yang kelima, betul yang kelima? Hah? Betul ya? Yang kelima adalah dengan syahadat yang pertama, seorang hamba mengenal tentang kewajibannya terhadap zat yang diibadahinya. Dengan syahadat yang pertama, seorang hamba mengenal tentang zat yang diibadahinya. Apa maksudnya? Kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia mengenal kewajiban dia kepada Allah apa. Ya, kalau dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka berarti dia mengenal kewajiban dia kepada Allah apa. Kewajiban dia adalah menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Ini saya tulis ya. Yang nonton saya lewat Facebook, maka harap bersabar ya. Pokoknya dengarkan suaranya. Meskipun tidak ada gambarnya. Ibu-ibu juga. Oh, ada gambarnya sudah. Baik. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa tadi saya katakan? Dengan syahadat pertama seseorang mengenal zat yang diibadahinya. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka berarti dia secara tidak langsung mengenal Allah yang diibadahinya. Yaitu Allah adalah al-ma'bud. Allah memiliki kekhususan. Jadi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ilaha illallah, maka dia mengenal Allah. Dia akan mengenal zat yang dia ibadahi, yaitu Allah. Maka Allah adalah al-ma'bud. Allah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Jadi kalau ditanya, apa itu Allah? Jawabannya mudah, al-ma'bud. Atau sebelum al-ma'bud, kelewatan. Afwan. Allah adalah ar-Rabb. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Ar-Rabb. Apa itu Ar-Rabb? Ar-Rabb adalah yang memiliki al-mulk,
kekuasaan, al-khalq, penciptaan, at-tadbir, pengaturan. Nah, itulah Allah. Dia adalah Rabb. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengenal zat yang diibadahinya. Siapa zat yang diibadahinya? Allah. Apa itu Allah? Allah adalah Ar-Rabb. Apa itu Ar-Rabb? Rabb adalah yang maha pencipta, maha kuasa, maha pengatur. Begitu ya? Bisa dipahami? Kemudian kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan dia meyakini Allah adalah Ar-Rabb, maka Allah, karenanya Allah adalah Al-Ma'bud. Apa arti Al-Ma'bud? Zat yang diibadahi. Semua jenis ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ucapan, baca Quran, berzikir, berdoa, amar ma'ruf, nahi mungkar, ataupun hati seperti bersyukur, bersabar, tawakal, khauf, rasa takut, raja, rasa harap, dan seterusnya, itu adalah milik Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Ma'bud. Karena Allah adalah Al-Ma'bud, zat yang diibadahi. Ataupun anggota tubuh seperti sholat, ya, kemudian berhaji, kemudian menghilangkan gangguan pada jalan, menuntun orang yang sedang ingin dituntun, memerlukan dituntun, maka ini adalah ditujukan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Ma'bud. Allah Al-Ma'bud. Apa? Allah Al-Ma'bud, zat yang diibadahi. Nah, orang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengenal Allah, bahwa Allah adalah Rabb, dan karena Allah adalah Rabb, maka hanya Allah yang paling ma'bud. Karena Allah adalah Rabb, maka hanya Allah yang paling ma'bud. Kalau ditanya, kenapa sih kalian orang Islam gak mau berdoa kepada Yesus? Karena Yesus bukan Rabb. Yesus tidak mempunyai kekuasaan penciptaan, pengaturan. Kenapa sih orang Islam tidak mau berdoa kepada patung? Karena karena patung bukan Rabb, bukan yang mencipta, berkuasa dan mengatur. Hanya yang mencipta, berkuasa dan mengatur yang pantas menjadi ma'bud, zat yang diibadahi. Nah, orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka maknanya itu dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Ya, kekhususan yang khusus miliknya. Jadi orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka berarti dia meyakini bahwa Allah memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Yang khusus miliknya. Ya. Ini orang kalau mengucapkan, ini saya ulang-ulang agar kalian paham. Orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka orang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Apa bahasanya dalam bahasa Arab? Ifradullah bima yahtassu bihi. Orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka salah satu konsekuensinya dia menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Tidak ada
satupun yang menyerupai Allah. Apa kekhususan yang khusus milik Allah? Pertama, rububiyah, ar-rabb. Tidak ada yang berkuasa seperti kuasanya Allah. Tidak ada yang mencipta seperti penciptaan Allah. Tidak ada yang mengatur seperti pengaturan Allah. Apa kekhususan yang khusus milik Allah? Al-ma'bud, al-ubudiyah, ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Paham ya? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Itu kekhususan milik Allah. Jadi orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia meyakini ifradullah bima yakhtassu bihi, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Tidak ada yang bersarekat dengan Allah dalam hal itu. Bisa dipahami ini para ikhwah? Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dan dengan syahadat yang kedua, atau sebelum syahadat yang kedua, ya, syahadat yang pertama dulu. Sudah ya, sampai sini. Kalau orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka dia berarti menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang khusus miliknya. Kekhususan yang khusus milik Allah adalah pertama ar-rabb, Allah adalah ar-rabb. Kekhususan yang khusus milik Allah yang kedua al-ibadah, al-ma'bud. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin selanjutnya yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Saya hapus ini ya. Makna dari syahadat la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. La ilaha illallah. Itu ya. La ilaha illallah. La ilaha maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ilah ini adalah sama dengan ma'bud, yang artinya zat yang diibadahi. Kalau kita terjemahkan, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah yang sempurna. Allahumma sayyiban nafi'an. Tidak ada zat kalau zaman salaf dulu ada murid yang kabur langsung saat hujan, syekhnya langsung kabur. Kurang adabnya. Minta izin dulu, Ustaz. Harus kabur. Tapi mungkin kita maklumi, helm basah, ya mungkin apalah, macam-macam. Baik, arti yang benar, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah.
Ustaz, kenapa ada hak ini Ustaz? Karena zat yang diibadahi banyak, tetapi zat yang diibadahi itu semua adalah zat-zat yang batil untuk diibadahi. Banyak nggak zat yang diibadahi di dunia? Banyak. Seperti apa? Hah? Yesus, patung, matahari, bulan, bintang, apa lagi? Api. Zat yang diibadahi banyak, tapi itu semua adalah zat yang diibadahi dengan batil. Maka harus ada kata hak. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena Allah lah zat yang diibadahi dengan hak, dan selain Allah yang diibadahi adalah batil. Ya, betul tidak? Surat Al-Hajj ayat 62. Kadang kalau bersandar kepada hafalan itu banyak salah. Ya. Surat Al-Hajj ayat 62, betul. Ya. Makanya Imam Ahmad ketika meriwayatkan kitab musnadnya, kitab hadis, beliau pakai kitab agar tidak salah. Dan di situ diuji keikhlasan seorang ustadz atau pengajar agama. Apakah dia ingin memperlihatkan hafalan, lancar hafalannya, atau ingin mengajari umat? Ya. Taib. Ini sudah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Bahasa Arabnya apa tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Coba ucapkan sama-sama. La ma'buda bihaqqin illallah. Ucapkan setelah saya. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya dalam bahasa Arab makna dari la ilaha illallah. Adapun dalam bahasa Indonesia tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Ya. Bisa juga tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, bisa juga. Karena arti Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah zat yang berkuasa yang diibadahi. Coba cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, boleh juga. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Poin selanjutnya, sesudah kita mempelajari makna, maka rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah rukun yang disebut dengan an-nafyu. Peniadaan. Meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Peniadaan, an-nafyu namanya. Peniadaan. Yaitu pada kalimat la ilaha. Peniadaan. Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Penetapan. Menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Dan dua rukun ini harus bersamaan. Tidak boleh ditinggal satu dengan yang lainnya. Kalau ditinggal satu dengan yang lainnya, maka akan menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Kalau orang cuma pakai rukun an-nafyu, peniadaan, maka jadi ateis. A, tidak
teis, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau cuma pakai rukun peniadaan. Kalau cuma pakai rukun al-itsbat, penetapan, maka jadinya wahdatul wujud. Kaula Gusti manunggaling kaula Gusti. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Babi adalah Allah, anjing adalah Allah. Ya, seluruh alam semesta adalah Allah. Itu kalau cuma rukun al-itsbat, penetapan. Hanya Allah, hanya Allah. Ya, illallah, 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 illallah. Ujung-ujungnya hu. Menetapkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Itu nanti ujung-ujungnya bisa wahdatul wujud. Artinya memakai cuma satu rukun dalam la ilaha illallah. Yaitu rukun apa? Al-itsbat, penetapan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Maka harus dua-duanya rukunnya. La ilaha illallah. Harus dua-duanya. Tidak boleh salah satunya. Harus dua-duanya. Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah. Rukun apa itu? Beribadahlah kalian kepada Allah. Rukun apa itu? An-nafi atau isbat? Isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah Tuhan selain Allah. Rukun apa itu? Rukun peniadaan. Ya, meniadakan Tuhan selain Allah. Nah, itu poin kedua dari la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Ya. Poin yang ketiga dari la ilaha illallah adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu pertama, tauhidur rububiyah. Konsekuensi saya tulis di sini, konsekuensi la ilaha illallah. Satu, tauhidur rububiyah. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya apa? Meyakini tidak ada pawang hujan, tidak ada ratu pantai selatan yang mengatur, tidak ada apa lagi? Kuncen Gunung Merapi yang mengatur. Yang mengatur hanya siapa? Allah, mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, ada kan biasanya kalau ada orang mau mati, meninggal, kemudian ngalih meninggalnya, belum meninggal, padahal sudah lemah sekali. Ada yang dihadang ini pinanya aja. Sahanya pas, ustadznya datang. Kemudian ustadznya memegang, mati. Oh, bekaramat ustadznya nih. Nah, ini gagal konsekuensi la ilaha illallahnya. Karena orang kalau mengucapkan la ilaha illallah konsekuensi tauhidur rububiyah. Matinya itu memang pas takdirnya ustadznya megang. Bukan karena ustadznya yang megang. Paham? Memang pas takdirnya ustadznya yang megang, pas mati. Memang takdirnya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada orang pakai cincin jimat, Jarsidin, maunya aku tuh bang sudah. Aku nih berusaha dagang di Tanah Abang Jakarta 25 tahun pakai cincin ini, kededa aku dijamret orang. Sakalanya sidinnya tukang jamretnya. Ya. Maka ini gagal tauhid rububiyahnya. Sama seperti orang yang mengatakan
bahwa kalau ketika pagi ada pembeli pertama, ya, kemudian uangnya laris. Nah, ini gagal tauhid rububiyah. Kenapa? Tidak ada yang melariskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melariskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala macam hal yang berkaitan dengan tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu, baik itu warna, baik itu angka, baik itu bentuk rumah, baik itu apa yang didengar, apa yang dilihat. Yang didengar misalkan malam-malam ada suara burung hantu di atas rumah. Ada yang mati nih bilangnya gini. Ini gagal tauhid rububiyahnya. Ya, gagal tauhid rububiyah. Kemudian ketika mengatakan bahwa ada burung gagak di atas. Siapa yang bujur-bujur orang Banjar sini? Tahu lah pian keyakinannya. Ada burung gagak di atas. Pasti ada yang mati itu di bawahnya. Padahal gagaknya tinggi. Ya. Ini gagal tauhid rububiyahnya. Dan banyak sekali. Nah, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia konsekuensinya adalah tauhid rububiyah. Yang kedua, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna. Tidak ada yang memiliki nama husna kecuali Allah. Seperti misalkan Ar-Rahman, itu khusus milik Allah. Ar-Razzaq, itu khusus milik Allah. Al-Khaliq, itu khusus milik Allah. Ya. Tidak ada yang memiliki nama-nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memiliki sifat pada zatnya, Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajahmu tetap yang memiliki kemuliaan dan keagungan, tetap abadi. Itu hanya Allah memilikinya. Ya, kemudian Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang memiliki sifat turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti turunnya makhluk. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah, atau disebut dengan tauhidul ibadah, atau disebut dengan tauhidu af'alil ibad, yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib beribadahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Di antara ibadah adalah doa. Di antara ibadah adalah istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ya, wahai Allah, selamatkanlah kami dari gempa, selamatkanlah kami dari tsunami. Wahai Allah, angkatlah bala ini. Itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah
atau tauhid af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba ditujukan hanya kepada Allah. Termasuk ibadah adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, konsekuensi la ilaha illallah yang keempat adalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa arti al-wala? Berloyal. Loyal, cinta hanya kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum muslimin. Ya, cinta. Sedangkan al-bara benci kepada kesyirikan, kekufuran, walaupun itu orang-orang terdekat. Benci kepada kesyirikan, kekufuran, walaupun itu orang-orang terdekat. Dan tidak akan sempurna syahadat seseorang walau sejuta kali kalau dia tidak bara kepada kesyirikan. Tidak akan sempurna syahadat seseorang walau sejuta kali kalau dia tidak bara kepada kesyirikan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika mendakwahi bapaknya, beliau mengatakan, laqad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, wahai bapakku dan kaumnya. Dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan juga perseteruan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Maka orang yang bersyahadat la ilaha illallah wajib loyal hanya kepada Islam dan bara kepada selain Islam. Ya, bara, berlepas diri, membenci, memusuhi, tapi tidak boleh berbuat zalim. Nanti ada di tengah pasar, di tengah jalan, orang agama Nasrani langsung dibunuh sidin. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu membunuh orang? Ini orang kafir. Kita harus bara, berlepas diri dari kesyirikan, membenci, memusuhi. Ya, di mana belajar? Masjid Al-Amin. Siapa ustadznya? Kita hatinya berlepas diri, membenci, tapi tidak boleh berbuat zalim. Orang lagi jalan di samping jalan lawan bininya ditusuknya. Nah, ini tidak boleh. Bukan begitu baraknya, berlepas diri, membencinya. Ya, membenci pekerjaan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Taib. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hapus. Ini sebenarnya tadi malam sudah kita pelajari ya, atau malam yang lalu sudah kita pelajari. Siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka kita langsung kepada konsekuensi dari syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sudah kita pelajari sebenarnya. Yang pertama adalah taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW. Yang kedua, konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiq ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah dia mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah, baik tentang kabar yang terdahulu atau yang akan datang. Yang akan datang seperti kehidupan setelah kematian, dari mulai ruh di atas diangkat ke langit, kemudian setelah itu dikembalikan ke alam barzakh, kemudian ada pertanyaan mungkar dan nakir, kemudian ada nikmat siksa kubur, kemudian ada kebangkitan, ada padang mahsyar, ada diberikan buku catatan amal, dan seterusnya. Ya, kita harus percaya itu ada. Nanti ada hari kiamat, ada dajjal datang, harus percaya. Meskipun kadang-kadang susah diterima oleh akal. Tetapi itu kabar, jika hadisnya sahih maka itu kabar yang benar. Baik. Konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun. Ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apapun dan siapapun. Bahkan sampai orang tuanya, anaknya kalah dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai diri sendiri kalah dengan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir yang kedua sekarang. Penulis mengatakan mendirikan sholat, mengerjakannya dengan memenuhi rukun dan kewajibannya serta dengan tenang dan khusyuk. Mendirikan sholat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan mendirikan iqamus shalah, ya, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi mendirikan. Mendirikan sholat berarti maknanya adalah mengerjakannya dengan menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban. Mendirikan sholat maksudnya adalah mengerjakannya dengan menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban. Syarat, rukun dan kewajiban. Syaratnya seperti apa? Di antaranya wudu dia sempurnakan. Rukun seperti apa? Di antaranya takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu adalah semua rukun. Ya. Kemudian syarat, rukun dan kewajiban. Di antaranya adalah kewajiban sholat seperti duduk tasyahud awal dan lain-lainnya. Itu makna daripada mendirikan sholat, yaitu mengerjakan sholat dengan menyempurnakan syarat, rukun dan kewajibannya. Serta dengan tenang dan khusyuk. Sebelum tenang, termasuk daripada mendirikan sholat adalah memperhatikan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat apa? Masuk waktu sholat. Jangan sampai mengerjakan sholat di luar waktu, baik sebelum sholat atau sesudah waktu sholat. Itu ya, jangan sampai. Kenapa? Karena ketika dia mengerjakan sholat di luar waktu atau sebelum waktu, maka berarti dia bukan mendirikan sholat. Nah, ini saya sedikit menyinggung tentang waktu sholat ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan baik-baik, ini perihal sholat. Fawailun lil musallin,
Wail itu adalah wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Lembah dalam neraka jahanam, dalam dan baunya busuk. Kalau sistem hukum di dunia, kalau tempat itu dalam, kemudian di dalamnya pasti pengap, apalagi ditambah dengan bau busuk. Nah, itu namanya wail. Ada lagi wail, maksudnya adalah lembah di dalam neraka jahanam fihi sadid ahlin nar. Lembah jurang dalam neraka jahanam, di dalamnya adalah nanah para penghuni neraka. Nanah para penghuni neraka. Ini wail. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang mendapat neraka? Sholat loh dia ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Saya ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim salatihim sahun. Perhatikan baik-baik, an salatihim sahun. Orang-orang yang salat mereka lalai. Apa pengertian lalai? Berarti tidak mendirikan salat. Pengertian lalai berarti tidak mendirikan salat. Disebutkan dalam Imam Ibnu Katsir kelalaian-kelalaian. Satu, nih kelalaian salat. Ya. Yang pertama, an fi'liha bil kulliyah, meninggalkannya sama sekali. Meninggalkan salat sama sekali, tidak pernah mengerjakannya. Ya. An fi'liha bil kulliyah. Ini namanya tidak mendirikan salat. Ini namanya sahun. Meninggalkan salat sama sekali, tidak pernah salat. Yang kedua, yaf'aluha taratan wa yatrukuha ghaliban. Mengerjakan sesekali dan kebanyakan meninggalkannya. Mengerjakan sesekali dan kebanyakan meninggalkannya. Itu namanya sahun. Yang kedua, lalai, yang tidak iqamus shalah, tidak mendirikan salat. Yang ketiga adalah an fi'liha kharijal waqt, mengerjakan salat di luar waktu. Nah, ini namanya sahun. Dan ini namanya tidak iqamus salah, tidak mendirikan salat. Ini namanya sahun, mengerjakan salat di luar waktu. Dan ingat para ikhwah, al waktu salah min akadi syurutis salah. Waktu salat adalah rukun salat, syarat salat yang paling ditekankan. Tidak bisa tawar menawar itu. Waktu salat, syarat sholat yang paling ditekankan, tidak bisa tawar menawar. Kemudian yang keempat, ini mengerjakan sholat di luar waktu. Yang keempat adalah an fi'liha fi akhiril waqt, mengerjakan sholat di akhir waktu tanpa ada alasan syar'i. Di akhir waktu tanpa ada alasan syar'i. Seperti salatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan yarkubu syams, hatta idza kanat baina qarnay syaitan naqara arba'an la yadhkuruna Allaha fiha illa qalila. Yang artinya, itulah salatnya orang munafik
Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Apabila masuk waktu asar, maka dia menunggu matahari. Jika matahari sudah mau terbenam, maka dia bangun, mendirikan sholat dalam keadaan terlalu cepat seperti ayam mematuk makanannya. Tidak mengerjakan sholat, tidak berzikir di dalam sholat kecuali sedikit saja. Ini namanya mengerjakan sholat di akhir waktu. Kemudian yang kelima, termasuk lalai di dalam sholat adalah la yakhsha'una fi salatihim bi tarki al-tuma'ninah, tidak khusyuk di dalam sholatnya dengan meninggalkan tuma'ninah, mengerjakan sholat tanpa tuma'ninah, mengerjakan sholat tanpa tuma'ninah, ya, terlalu cepat sholatnya. 21 rakaat 7 menit, ya, dan itu kita tidak ada keraguan di dalamnya, sholatnya batal, tidak sah. Ini sholatnya terlalu cepat. Yang keenam, termasuk melalaikan sholat adalah tidak khusyuk hatinya. Yang keenam, mengerjakan sholat tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Menundukkan pandangan, memahami apa yang dibaca, dan dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Itu namanya khusyuk salat. Sebagian orang, ini para ikhwah, ayat ini alladzina hum an salatihim sahun, ini nikmat dari Allah. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai salatnya, lalai salat mereka. Kalau Allah ganti ayat ini dengan di dalam sholat mereka lalai, wah, itu kita tidak lepas darinya, kita semua itu. Di dalam sholatnya lalai, kita semua itu. Ada orang yang lagi sholat, mencari kunci mobil, dapat. Apa maksudnya? Allahu Akbar. Mulai, mana tadilah? Kunci mobil. Ya, mana tadi? Mulai pura-pura sok cool. Mulai turun tangannya. Kededak. Hah? Kemudian yang kedua, kededa juga. Mulai dah tuh traveling pikirannya. Mulai dia ingat-ingat tadi pinanya di bawah meja, gugur, jatuh. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati di bawah meja ada. Berarti sholat dalam keadaan mencari kunci mobil dan dapat. Nah, ini enggak khusyuk. Ya, perempuan sholat sambil memasak. Allahu Akbar. Pinanya tadi petsinnya kurang, ya, tidak khusyuk dia. Kenapa? Karena suami mau bawa proposal, hendak poligami, kada khusyuk masaknya. Ya. Imbah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dirasai dasar kurang petsinnya.
berarti sholat sambil memasak meracik bumbu. Ini namanya tidak khusyuk. Maka nikmat Allah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang lalai sholatnya. Allah tidak mengatakan yang di dalam sholatnya lalai, enggak. Yang lalai sholatnya. Arti lalai sholatnya ini semua. Coba Allah katakan yang di dalam sholatnya lalai. Ada lagi sebagian orang sholat jamaah dan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Saat dia masbuk, terlambat, dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan tergopoh-gopoh, ya, kemudian ikut, apalagi imamnya sudah ruku, langsung tuh, kadang-kadang belum masuk saf sudah ruku duluan. Yang seperti ini biasanya tidak khusyuk, ya. Kenapa terlambat? Urusan poligami juga ada, ya. Habis itu setelah selesai salam imam, itu kan tidak khusyuk tuh, rukuknya terengah-engah, tidak khusyuk, dan itu belum in sholatnya, belum benar-benar seperti ingin menghadap Allah, tidak. Kapan dia tahu bahwa dia sedang sholat? Ketika imam salam. Ketika imam salam, dia bingung. Aku harus menambah berapa nih? Karena ketika dia masuk, dia tidak ingat. Ketika ngerjakan sholat, dia tidak ingat. Karena tadi sholatnya masbuk dalam keadaan tergesa-gesa. Maka saya pernah dengar Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan jika ingin sholat khusyuk maka berusahalah tidak pernah masbuk. Karena ketika kita sholat berjamaah dengan kita datang pas waktu azan atau sebelum azan, kemudian kita jawab azan, kemudian kita berdoa di antara azan dan iqamah, kita sholat qabliyah, hati kita ini benar-benar sudah fokus ingin sholat. Nah, tadi kalau masbuk tadi tidak, bingung dia, ini mau nambah berapa? Akhirnya solusi kepikiran, tadi pinanya ada kekawanan sama-sama masbuk, ya, di higak kiri, dia hadangi kawan nih, bangun. Kawan yang dihiga mah hadangi jadinya. Nah itu para ikhwah. Ustadz, kisahnya pina detail mana? Pengalaman kah? Pinanya tuh. Ya, nah ini kira-kira tentang sholat, dan sholat disyariatkan oleh Allah 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum wali santri atau wali murid memberikan makanan untuk guru pengajar di sekolah, baik untuk satu guru khusus yang menjadi wali kelas ataupun untuk guru-guru pengajar di sekolah? Mohon saran kepada kami para guru pengajar, bagaimana cara tepat untuk menyampaikan ke orang tua santri untuk tidak memberikan hadiah kepada guru. Maka jawabannya, untuk gurunya tidak boleh menerima kalau sudah ada gaji tetap dari pihak sekolah. Karena hadiah itu tidak akan pernah sampai kecuali ketika dia sebagai guru. Coba kalau seandainya dia bukan guru, nggak akan dikasih hadiah. Berarti hadiah itu ada karena karena dia guru. Kemudian untuk pihak
orang tua yang memberikan, maka solusinya adalah kasih ke sekolah. Kasih ke sekolah. Ustaz, misalkan ini ada TPA kan, Ustaz, ini ada makanan untuk guru-guru di TPA. Maka kepala TPA-nya jangan mengambil berataan. Ya, harus bagi-bagi kepada semua guru. Wallahu a'lam. Dan mengambil hadiah ini dosa besar. Hadiah para pekerja ghulul, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja adalah ghulul. Ghulul itu artinya harta-harta rampasan perang yang dibagikan sebelum waktunya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum berangkat umroh atau haji tapi masih mencicilin hutang? Ini sudah tadi. Kalau kita punya dosa dengan orang yang tidak diketahui, contoh ghibah, fitnah dan sebagainya, untuk meminta maafnya apakah kita harus bertemu langsung ataukah boleh melalui WA? Yang jelas minta halal. Mau caranya bagaimana? Minta halal kemudian dihalalkan. Itu selesai urusan. Nah, ini bagi siapa yang tidak ingin bermasalah di akhirat ya. Tapi kalau bagi yang ingin bermasalah di akhirat, ya udah biarin aja. Bagi siapa yang ingin bermasalah di akhirat, maka dia tidak perlu menyulitkan dirinya. Tapi sulit di akhirat. Tapi siapa yang menyulitkan dirinya, minta halal, dihalalkan enggak, maka dia lebih baik minta halal di dunia, nyaman di akhirat insya Allah. Apakah kita harus merinci semua perbuatan dosa ghibah, fitnah yang sudah kita lakukan dan kemudian minta maaf, atau boleh langsung minta maaf secara global, misalnya mohon maaf atas dosa-dosa selama ini? Maka jawabannya dilihat maslahatnya, karena kalau merinci kadang-kadang menambah runyam permasalahan. Dilihat maslahatnya. Kalau seandainya melambah runyam permasalahan, maka minta global. Ulun mohon mahalal, mudah-mudahan kita bisa berhalal-halalan, saling memaafkan. Juga cukup. Saya beri contoh. Ada sekarang umur 40-an. Dulu ketika SMA suka nyuri di warung Pak Haji. Coklat setiap hari dicuri, coklat. Setiap hari kan lumayan, 3 tahun SMA lumayan setiap hari nyuri. Minta halal dengan Pak Haji. Pak Haji, ulun dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA menyuntan coklat pada pian. Minta halal bolehlah. Ujar Pak Haji, boleh aku menghalalkan, tapi kita kio dulu polisi lah. Pada saat itu kan menyulitkan, maka pada saat itu boleh dengan umum. Pak Haji mohon halal, mohon minta maaf kalau ada kesalahan. Ya. Pak Hajinya bingung, ada apa nih? Pokoknya pian halalakan, urusan kita selesai sudah. Nah itu boleh saja, ya, asalkan dihalalkan. Apakah minta maaf misalnya pada tradisi Idul Fitri dengan menyematkan kata-kata maaf lahir dan batin sudah bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut? Tidak ada minta maaf khusus Idul Fitri, dan jangan menghalangi Idul Fitri. Kalau pina mati sebelum Idul Fitri pian, ya minta maaf sebelumnya. Ketika ada bermasalahan, minta halal kepada orang. Pakai lahir batin silahkan, tidak mengapa, yang penting dihalalkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika permintaan maaf kita tidak diterima atau orang tersebut meminta syarat yang kita sangat berat untuk menjalaninya? Nah, disinilah beratnya urusan dengan makhluk Allah. Para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menuntut di akhirat. Wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Adapun hak-hak Allah dibangun di atas saling di atas pemaafan. Kalau hamba melakukan kesalahan, bertobat, dimaafkan oleh Allah. Tapi hak manusia susah. Maka saya nasihatkan tetap minta halal bagaimanapun. Jadi ada orang, saya pernah punya kawan, dia supplier alat berat gitu lah di sebuah perusahaan batu bara. Kemudian ada yang minjem uang kepada dia 1 M
untuk modal. Lalu ditunggu jatuh tempo belum bayar. Ternyata orang tersebut datang ke rumah yang menghutangi. Pak, ini leher saya, silahkan Bapak apakan saja. Hutang saya 1 miliar, saya tidak sanggup untuk bayar. Lihat usaha saya semuanya gagal. Saya bingung mau nyari kemana lagi. Ini saya serahkan diri kepada Bapak, sudah. Bapak mau apakan saja terserah. Mau lapor polisi saya ikut, mau pokoknya terserah. Kata teman saya ini Kalimantan Barat ceritanya. Saya ini Ustaz kalau pas lagi butuh-butuhnya lagi perlu-perlunya, kalau diantar ke polisi duitnya lebih mahal daripada harga hutangnya. Maka akhirnya sudah, mau diapakan lagi? Ya sudah, saya halalkan. Itulah harta dia yang sebenarnya. Menghalalkan orang yang sulit bayar hutang. Itulah atas namanya kelak di hari kiamat. Adapun yang kita simpan-simpan ini bukan atas nama kita di hari kiamat. Itu indahnya menghutangi orang lain. Apa saja tolak ukur ketika anak dikatakan durhaka kepada orang tua, khususnya untuk anak yang sudah berkeluarga? Banyak disebutkan dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jangan katakan uff. Jangan katakan kepada orang tua perkataan fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Jangan menghardik mereka. Wa qul lahumu qawlan karima. Berkata yang baik kepada mereka. Jangan menghardik, berkata yang baik. Berkata yang baik itu bagaimana? Disebutkan oleh para ulama tafsir dari kalangan para salaf bahwa kal qaulil abdil mudhrib amama sayyidil fadlil ghalid. Seperti seorang budak yang melakukan kesalahan, meminta maaf di hadapan tuannya yang bengis. Nah, itu perkataan anak kepada orang tua. Berarti kebalikannya, pemahaman baliknya adalah termasuk durhaka kepada orang tua adalah berkata yang kasar, tidak mulia kepada orang tua. Fala tanharhuma kullahum wakhfid lahum, tidak tawadu, rendah diri di hadapan orang tua. Tidak rendah hati di hadapan orang tua. Sombong, angkuh. Terutama kalau orang tua sudah tidak mempunyai pekerjaan, nafkahnya dari kita. Ini banyak kadang-kadang anak yang angkuh di situ. Ada faedah menarik dari teman saya, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirjah hafizahullah. Beliau mengatakan orang tua kita itu saat kita masih kecil tidak pernah perhitungan membiayai kita, nggak pernah perhitungan. Makanya kita bisa besar, tumbuh menjadi orang dewasa normal. Itu akibat orang tua tidak pernah perhitungan kepada kita. Coba kalau orang tua kita perhitungan kepada kita, berat itu. Ya, kurus mungkin anaknya, nggak hidup anaknya. Contoh misalkan ketika mau dibelikan susu, wah larang, yang murah aja gini. Perhitungan orang tuanya, kurus anaknya itu nggak hidup mungkin. Tapi orang tua tidak pernah perhitungan. Maka ketika mereka sudah tua, jangan pernah perhitungan dengan orang tua. Nganggap orang tua berhutang, menghitung harta kita di hadapan orang tua, apa yang sudah kita berikan, ini kedurhakaan. Jangan pernah berhitung di dalam berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu berat, lebih berat daripada berjihad di jalan Allah
dari sisi bahwa kadang berbakti kepada orang tua lebih berkorban dibandingkan berjihad. Korbannya bukan hanya harta, nyawa, tetapi perasaan. Seorang anak kerja dari jauh, dari Arab Saudi, datang-datang dia sudah belikan di Arab Saudi tas untuk ibunya. Kemudian dia datang kepada ibunya ngasih. Kata sang ibu, aku kada ketujuh warnanya, balikan jegin lawan anak ikan. Sabar, nggak boleh menggerutu, harus sabar. Kadang dikalahkan hak istri, hak anak di hadapan orang tua, dan memang syariatnya seperti itu. Tapi tetap tidak boleh menzalimi istri dan anak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tua. Ya, ini para ikhwah, dan saya pesan, tidak ada dosa yang dilakukan dan ingin sekali Allah menyegerakan siksanya di dunia selain kedurhakaan pada orang tua. Dan tidak ada bakti yang ingin sekali Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pahalanya di dunia selain bakti orang tua. Lihat saja orang-orang yang taat, patuh, tidak pernah membentak orang tua, apalagi sampai nunjuk-nunjuk, sampai menceleng-celeng mata, pasti dia sukses dunia akhirat. Pasti. Keberkahan mentaati orang tua itu dirasakan oleh para ulama rahimahumullah. Taatilah orang tua. Kadang-kadang saya sering singgung, anak-anak muda ketika umur SD, SMP, SMA, dia taat pada orang tuanya, bakti pada orang tua. Tapi kalau sudah bekerja, kuliah, kemudian kerja, ingin menikah, mulai di situ baktinya berkurang, bahkan durhaka. Ketika ibunya tidak setuju dengan calonnya, aduh, apa sih ibu ini? Saya pernah sebelum mengenal dakwah, kenal seorang perempuan, dan itu masih waktu di tahfidz Quran, terfitnah dengan seorang perempuan. Sampai sudah datang kepada rumah perempuan tersebut, ingin melamar perempuan tersebut. Lu ibu tahu? Kemudian ibu katakan, nggak usah, kamu selesaikan dulu Quranmu, tahfidz Quran. Kemudian setelah itu ambil S1 dan putuskan perempuan tersebut. Saya tunggu sekarang. Dulu tidak ada WhatsApp, telepon. Saya telepon orang tuanya, telepon ini. Di samping mama taat meskipun berat, ya. Tetapi apa akibatnya? Allah menggantikan yang lebih baik. Tuh sekarang yang di Banjarmasin, sayangku, cintaku, manisku, rinduku, itu hasil pilihan mama. Itu mungkin sulit diduakan pinanya. Jadi kadang sebagian anak itu durhaka ketika dia ingin menikah. Taatilah orang tua. Ustadz, ini sudah ngaji Ustadz, cuma dia janda Ustadz, mama kada setuju. Taati mama, taati mama, karena di dalamnya ada keberkahan. Silakan antum tanya-tanya ke ustadz-ustadz sekarang yang alhamdulillah ilmunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu, diambil manfaatnya. Salah satunya saudara saya karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja. Salah satu kesuksesan beliau taat orang tua, sangat taat pada orang tua, sangat taat. Jangan pernah ngangkat suara di hadapan orang tua, nunjuk, menceleng mata, membuat dia sedih, jangan pernah. Karena itu kunci kesuksesan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada bakti yang Allah ingin segera berikan pahalanya di dunia dibandingkan bakti orang tua.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, cukup kiranya karena saya ingin kumpul dengan wali-wali santri pesantren Intan Ilmu ini. Mudah-mudahan bisa memberikan nasihat sedikit sebelum zuhur. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bulan depan kita bertemu kembali dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan, diberkahi dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.